Halo Kak Minami. Halo, Shalom, selamat malam. Um, Siap. Halo, Saya kalau ada Pak Agus Ya udah bawaannya siap mau kan ya ketawa Kak aja. dengan Oke kalau gitu. Silakan Kak sesi dilanjutkan sama Kak Minami ya. Ya, Terima terima kasih. kasih Kak Seva. Shalom, selamat malam teman-teman. Bersyukur sekali malam hari ini kita bisa bergabung di acara persekutuan untuk self-development series. Jadi tema malam ini adalah personal branding. Sebenarnya kalau ngomongin personal branding, Pak Agus ini udah langsung kemarin waktu brainstorming rapat bahas personal branding nih, pokoknya the that came into mind itu langsung Pak Agus pokoknya. Jadi memang beliau ini seperti personal branding guru. Saya nganggapnya gitu, Pak. Beliau juga mengajar, masih aktif mengajar di ilmu komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, lalu juga menjadi business consultant di Mara Advertising. Kalau udah soal marketing communication, branding, itu advertising, Pak Agus ini sudah juara lah, pokoknya tidak perlu diragukan lagi. Dan mungkin kalau teman-teman bertanya personal branding, kenapa sih perlu nge-brand diri sendiri? Kenapa perlu menjual diri sendiri? Itu nanti yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Karena saya juga pernah nemu satu artikel katanya orang kadang masih tidak terlalu aware personal branding tuh. Tapi kalau kita nggak mau nge-brand diri kita sendiri, that's when Google will brand you. Jadi mending kita yang tahu sendiri nih strateginya, gimana sih apa yang perlu dieksplor untuk kita bisa nge-brand diri kita sendiri, apa yang perlu dikomunikasikan, apa yang keunikan yang bisa jadi unique selling point kita, itu nanti akan dibahas lebih lanjut bersama Pak Agus. Sebelumnya teman-teman mungkin nanti kalau sepanjang diskusi ada pertanyaan, bisa dikumpulkan lewat chat dulu, nanti saya baca dan saya pilih di situ, atau mungkin nanti setelah selesai materi, kita akan juga ada waktu untuk diskusi. Jadi mungkin lebih enak kalau menunggu waktu diskusi dulu, atau kalau teman-teman keburu lupa, bisa di chat dulu aja. Jadi selama diskusi, selama materi, mungkin bisa di-mute dulu, nggak apa-apa. Nanti kita ada waktunya diskusi langsung. Oke, sip teman-teman ya. Semua kakak-kakak oke? Oke, sekarang bisa saya persilakan ke Pak Agus, Pak. ya, Waktu dan ya. tempat. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua, generasi penerus ya. Kalau saya generasi yang tidak bisa terus, gitu. Generasi penerus itu benar-benar tantangannya akan lebih berat ya. Lihatlah realitas di sekitar kita, kompetisi itu isinya cuma dua, the winner dan the loser. Udah nggak ada pilihan lain, the winner dan the loser. Artinya tidak ada pilihan lain selain menjadi the winner kan gitu. Nggak mungkin dong saya pilih the loser, nggak mungkin. Pasti harus jadi the winner. Karena the winner itu part of solutions. Kalau the loser itu part of the problems. Ya, maka saya sangat senang sekali karena ketika saya itu menjadi dosen, menjadi guru, itu juga bukan karena saya senang mengajar, bukan itu. Tetapi saya ingin menginvestasikan apa yang saya tahu, sehingga investasi saya nanti berkembang pada anak-anak muda yang nanti suatu saat dia datang kepada saya, "Pak, tanamannya berbuah, Pak." Wah, asik banget. Jadi tinggal metik ya. Ya, artinya saya pun kadang mendapatkan buah dari yang saya tanam, tapi yang lebih penting adalah teman-teman muda inilah yang menikmati buah-buahnya itu. Nah, itu jadi kenapa saya bertahan hampir 26 tahun ya menjadi dosen, tidak apa ya, tidak pernah apa istilahnya bosen gitu ya. Sampai ada mahasiswa alumni sekarang itu sombong banget karena dia sudah berpindah ke hampir 15 perguruan apa perusahaan gitu ya. Jadi ketemu saya di Jakarta, "Pak, Opera bosen?" "Aku aja pindah sampai 17 apa perusahaan gitu." "Kamu salah, karena aku yang pindah adalah mahasiswanya," gitu. Jadi aku nggak pernah bosen karena tiap tahun aku ketemu sama orang-orang baru. Itu ya, maka ketika saya diminta Minami, "Pak, ini untuk anak-anak muda," wow, malah aneh gitu, saya seneng gitu ya, karena saya juga akan energik mendapatkan, apa istilahnya, apa ya,
passion dari teman-teman semua. Maka saya mohon teman-teman juga betul-betul meningkatkan passionate ya, karena passionate itulah yang nanti bisa menjadi bahan untuk pengembangan branding diri sendiri. Oke, bentar saya tak buka materi dulu ya. Malah lupa tadi ngobrol sama Mas Benny. Oke, sebentar. Ya, materi saya nanti akan saya kirim ke sudah saya kirim ya Sudah, ke Pak. kami. Jadi kalau teman-teman mau minta materinya, silahkan. Kalau mau materi yang PowerPoint juga boleh ya, nanti saya akan berikan juga. Oke. Oke. Ya, sudah bisa dilihat ya. Baik, saya akan mulai. Jadi bagaimana membangun personal brand ya. Tentunya perlu strategi. Kenapa penting? Tadi Minami juga udah menyampaikan kompetisi sekarang itu bukan kompetisi produk, tetapi kompetisi brand. Ya, jadi nggak mungkin kita memilih sesuatu ya, ini ada produk mie instan, ya kita lihat teksturnya enggak, ya, tapi kita lihat pasti bungkusnya. Dan yang nempel di kepala kita adalah Indomie, Sarimi, Supermie, ya. Jadi kita memilih bukan produk tapi brand. Sama ketika kita ketemu dengan orang lain itu melihat kita dalam konteks bukan sebagai manusia saja, tetapi sebagai personal. Ya, makanya personal. Maka personality of brand, ya, personality of product itu adalah brand. Jadi disitulah letaknya. Maka ketika kita mau mengembangkan diri kita, ya kita harus mengembangkan personality kita gitu. Ya, apa yang bisa merepresentasi itu? Ya silahkan teman-teman membuat representasi diri sendiri. Apa yang bisa digambarkan dari dirimu? Ya kalau saya gini aja gambarnya gitu. Jadi ketika saya ketemu orang, orang itu kemudian melihat saya sebagai orang yang misalnya charming, orang yang helpful, orang yang tapi bukan dibuat-buat loh ya, tetapi itu tadi seperti yang dikemukakan bahwa kita harus mencari apa sih yang original dari diri kita yang bisa betul-betul itu memberikan value pada orang lain. Nah, itulah personal branding sebetulnya dasarnya, bukan packaging, tetapi personal branding itu lebih ke value, jadi nilainya. Jadi itulah gimana caranya kita bisa menampilkan the value of me gitu ya. Jadi itu yang menjadi penting. Saya sering juga melihat begini, ketika orang bertemu dengan orang lain, kita bikin riset ya. Apa sih yang dilihat dari orang lain pada diri kita? Oke, yang pertama adalah physically, pasti itu, pasti nggak mungkin nggak. Makanya ketika kita memilih produk, itu selalu melihat apa itu packaging. Maka kalau kita mau membangun personal brand, itu packaging kita juga harus kita olah gitu. Ya, bagaimana kemudian orang itu mulai melihat the positive perception. Itu modal awalnya positive perception. Jadi itulah yang menjadi penting. Maka saya punya kalimat seperti ini. Anda adalah apa yang Anda tanam gitu. Ya, jadi nggak mungkin bisa saya ketemu orang, saya langsung meminta orang itu apa istilahnya, wah kamu hebat, nggak mungkin. Saya menanamkan sesuatu agar orang lain kemudian menganggap saya hebat. Nah, orang nanam kan nggak bisa langsung tumbuh, langsung berbuah kan gitu. Ya, jadi ini adalah sebuah proses. Jadi personal branding itu proses. Ya, ketika kita bicara tentang proses itu nggak gampang. Karena apa? Karena ketika kita bicara tentang proses itu creating, kamu harus meng-create. Kompetisi sekarang kan kompetisi creating, maka masuknya ke creative economy kan, karena kompetisinya create ya, maka teman-teman muda ini harus meng-create ya. Ini ketika kita bicara personal branding, kita meng-create personal aspek person diri. Saya paling suka dulu saya punya dekan sudah almarhum.
itu dia bilang begini, "Besok kalau kamu itu punya cita-cita, bukan menjadi apa," katanya, "tetapi menjadi siapa." Nah, that is personal branding sebetulnya. Karena menjadi apa, setiap orang bisa, tapi menjadi siapa, nah itulah personal branding. Ya, karena kita pasti akan mencari sisi-sisi yang paling unik. Makanya kalau di dalam produk, itu pasti ada USP itu, Unique Selling Proposition. USP itulah yang menjadi kata kunci. Makanya nanti saya juga akan melihat di differentiate, ya, perbedaan. Nah, intinya menanam itu nggak mungkin langsung jadi, ya. Butuh yang namanya konsistensi. Nah, kalau kita konsisten, itu kayak Angela Merkel ini. Angela Merkel itu secara nggak sadar di foto, itu posenya gitu terus. Ini konsisten itu. Orang Jerman itu kan gitu, konsisten gitu. Nah, ini kalau saya ini usil ya. Ini untuk saya pakai iklan lem. Jadi ya sampai tidak bisa lepas itu. Ya jadi konsistensi itu penting. Nah, maka teman-teman muda sekarang cari the value of you dan konsisten itu kamu gunakan, kamu pakai, kamu sebarkan, kamu tebarkan gitu, kamu tanam gitu, ya. Jadi bisa mulai sekarang bahkan istilahnya tulis. Gampangannya kan seringkali begini. Coba kalau kamu itu direpresentasi dengan satu kalimat, itu kalimatnya apa? Oke, itu satu kalimat. Kalau satu kalimat itu kemudian kamu shrinkage, kamu kecilkan menjadi satu kata, what is the word that represent of you? Jadi apa satu kata yang merepresentasi kamu? Itulah personal branding. Gitu ya. Jadi tampaknya sederhana, tapi sering kita nggak pernah melakukan. Gitu. Kenapa? Ya sudah kita going like the flow of river, nggak tahu kemana gitu. Ya, maka kita harus mendesainnya. Tadi kenapa strategi? Ya. Nah, konsistensi itu tidak hanya dalam konteks packaging saja, cara berpakaian, cara gaya dan lain sebagainya, enggak. Tapi lebih ke aspek mindset. Maka saya mungkin minta teman-teman muda betul-betul mulai sekarang coba dikonsistensi aspek-aspek mindset itu. Ya, sehingga kemudian orang langsung bisa mengidentifikasi. Pokoknya kalau Agus Ki mesti orangnya kayak gitu. Ya sudah, ya as simple as that. Gitu ya. Jadi kata Bu Tejo itu halah gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang juga apa ya, realitasnya ya bagaimana dia membangun dengan lingkungan. Ya, jadi personal branding itu bukan persoalan kita mendesain gitu enggak, tetapi bagaimana kita berelasi dengan orang-orang. Nah, dari situlah kita bisa membangun personal branding. Kenapa? Karena katanya brand itu lahir dari sebuah experience, pengalaman, ya. Pengalaman itu bisa pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Maka ada ungkapan yang menarik, good people learn from experience, but wise people learn for other experience. Jadi good people itu learn from experience. Oke, good people, but wise people, orang yang bijaksana, itu learn from other experience. Jadi itu ketika kita membangun personal branding, kita juga bisa melihat orang lain. Nggak apa-apa. Nyontoh boleh nggak? Menurut saya boleh-boleh saja, asalkan nyontoh itu kemudian dikembangkan kayak orang Jepang ATM. Amati, tiru, modifikasi. Sekarang dihantam sama Cina itu. ATP, amati, tiru, produksi. Makanya produk Cina itu gila banget. Sekarang kan bukan made in China, tetapi made by China. Makanya dia bisa dimanapun. Gitu. Ya, jadi itu hebatnya Cina itu bisa mencari sisi yang luar biasa gitu ya, sehingga semua aspek produksi itu dimakan semua. Oke ya. Apa itu experience? Nah, kalau saya makanya teman-teman harus berhati-hati setiap perjumpaan teman-teman dengan orang lain itu harus betul-betul diperhatikan karena sering kan kita nggak nyadari bahwa perjumpaan dengan orang sekecil apapun, sesingkat apapun, sesederhana apapun itu pasti menumbuhkan sebuah
apa istilahnya meaning ya, makna. Makanya pengalaman kita dan pengalaman orang lain bersama kita itu perlu diperhatikan. Oke, maka katanya personal branding itu is about taking responsibility ya over how you present yourself. Jadi sebetulnya personal branding itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, but how you present yourself. Jadi jangan takut, Pak, wah aku wong ini benci, Pak. Ya, tidak akan bisa kita please everybody, menyenangkan setiap orang. Emangnya kita alat yang dipakai untuk membuat kesenangan? Kan enggak. Kita pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin membenci kita. Sebaik apapun orang bisa jadi punya persepsi negatif. Allah itu baik kan karena ada maunya. Nah, selalu. Jadi nggak usah takut. Present yourself. Maka ketika kita tadi bisa membangun experience yang bagus ya bersama orang lain, experience diri kita sendiri, maka itu pasti nanti akan merefleksikan trust. Nah, inilah yang paling penting, trust itu. Jadi personal branding is about trust. Contoh, kalau saya pakai sepatu merek Nike, saya kan sebetulnya yang saya beli sebenarnya trust kan. Trust pada mereknya Nike. Kalau saya pakai sepatu mereknya Adidas, ya saya sebetulnya sedang membeli trust saya pada merek Adidas. Ya, IQ di bawah dasar itu. Ya, jadi ketika kita bicara tentang personal branding sama saya ketika kemudian diminta sama Minami untuk hadir di sini itu sebetulnya karena trust, because of my personal branding. Karena trust kok, nggak mungkin nggak yang itu. Makanya tolong teman-teman ya perhatikan ini, kepercayaan itu memang mahal harganya. Makanya itu ya, sekali brand itu, produk itu mengalami sesuatu yang tidak dipercaya, baliknya susah. Dulu Nike itu menggunakan siapa itu pegolf Tiger Woods, oke? Tiger Woods itu kemudian ada masalah ya, dia pelecehan dan sexual harassment ya. Langsung Nike kemudian mencopot semua ya, apa istilahnya atributnya Nike di Tiger Woods. Sampai akhirnya Tiger Woods bikin sendiri merek sekarang ya, TW itu ya. Jadi Anda bisa bayangin tuh, trust karena ya dia mempertahankan Tiger Woods berapa sih Nike perusahaannya lebih gede daripada Tiger Woods, maka ditariklah itu. Ya jadi trust itu menjadi kata kunci. Oke, rumusnya apa? Nah, saya punya rumus kayak gini. Membangun personal brand itu sebetulnya kalau dibuat rumus seperti ini. Interaksi ditambah feelings. Maka teman-teman banyak-banyaklah membuat interaksi dan menimbulkan feelings positif pada setiap orang, siapapun orang itu. Ya, karena disitulah kamu sedang membangun brand diri. Ya, interaksi itu menjadi sangat penting. Siapapun, dimanapun silahkan. Dan aspek feelings itu menjadi tambahannya. Oke ya, mengapa personal branding itu penting? Karena kita sedang engage. Sekarang era engagement ya. Kamu beli produk, lebih percaya pada temanmu. Sekarang karena semua sekarang itu jualan. Makanya sekarang itu era prosumer. Prosumer itu karena bersatunya produser dan konsumer. Di satu sisi saya produser, di sisi yang lain saya konsumer itu, sehingga jualannya cuma muter aja. Aku PO apa? Babi kecap. Aku yo PO apa lotek gitu. Pokoknya muter aja, siji mangan babi kecap, siji lotek gitu ya, muter aja. Sembuh pokoknya sekarang yang ditawarin teman pokoknya dibeli gitu aja lah. Karena memang dengan begitu kita membantu ya teman kita ya muter. Maka itu engagement. Ya, setiap aspek bisnis sekarang itu arahnya ke engagement. Ya toh? Kenapa orang datang ke Kringkrong? Ya karena engagement, itu dia punya pengalaman yang bagus di sana. Nah, itu kan membangun personal brand-nya tempat usaha itu. Karena yang kedua adalah compensations and the premium. Ya, jadi di situ penting. Kenapa? Ya sudah, kita arahnya tetap nanti aspek itu. Nah, dalam kaitannya dengan kita sebagai orang Kristiani,
salah satu cara mempertahankan istilahnya kekristenan kita ya tidak mungkin dan tidak bukan juga kemampuan begini kan meng-create kompensasi, mendapatkan premium. Karena kalau enggak ya bayangin saja kita dihina-dihina nggak karu-karuan kan. Kalau kita tidak punya posisi, kita tidak punya pride, kita tidak punya kekuatan ekonomi misalnya ya kita akan aduh habis itu. Apalagi musuhnya nggak pakai nalar gitu. Makin habis kita. Nah, itulah kenapa personal brand itu penting ya untuk kita sebagai orang Kristiani. Gimana caranya? Ya kita bikin brand plan yuk. Ikuti aja yuk. Gitu ya. Makanya ikut acara ini itu bukan selesai acara selesailah sudah, justru starting point-nya dari acara ini. Kapok gue salah melu. Jadi ada PR-nya ya. Mohon maaf teman-teman. Ya silahkan. Ya kita mulai dari identify your passion. Nah, apa yang bisa saya lakukan di sini? Ya, kamu tulis gitu ya. Kamu list saja, Pak, passionku kah? Tulis aja. Nggak apa-apa, kayak brainstorming tuh, tulis ada 5 gitu. Coba kerucutkan, jangan-jangan 5 ini bisa dikelompokkan nih, sehingga kemudian ada 2 hal utama. 2 gimana? Oke, 2 dulu. Dari 2 ini, first thing first, mana yang paling penting? Wah, pilih 1. Nah, ketemulah itu. Ya, take inventory. Inventory, kamu cari tuh, kan kamu sudah punya nih, misalnya kamu jadi orang yang apa istilahnya passionnya itu problem solver misalnya. Kamu harus dimanapun itu bisa memberikan apa istilahnya solusi ya untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, kamu harus belajar nih teori-teori yang terkait dengan problem solver itu apa sih? Macam-macam ya persoalan-persoalan remaja, apa persoalan ini, apa persoalan ini, bahkan persoalan-persoalan yang sangat sensitif misalnya. Kamu pelajari, inventory, kamu kan kayak inventory kan beli barang ya, banyak. Nah ini maksudnya ketika kamu menuliskan passionmu di situ, kamu cari nih apa saja yang diperlukan. Oke, nah baru kemudian craft your identity. Makanya tadi saya akan jadi problem solver. Oke, identity as a problem solver itu apa? Makanya bahkan kalau bisa kayak tadi saya gitu ya, bikinlah apa itu fotomu gitu, itu selalu dalam konteks tertentu. Contoh nih, kan ada orang yang foto itu mesti sama makanan. Oke, tapi bisa nggak mulai sekarang ada value sehingga kamu ketika update status fotomu itu pasti punya value. Contoh, kamu selalu foto dengan aspek-aspek yang terkait dengan budaya misalnya. Ya, sehingga kemanapun kamu selalu mencari itu. Sehingga nanti kamu diidentifikasi. Ih, nek fotonya dia mesti kaitannya sama budaya. Gitu ya. Nah, setelah itu kamu desain dan kamu distributkan. Dan scream itu begini, kalau menceritakan, itu kan tak cerita nih ya. Tapi kalau menjeritakan, jerit, itu kamu harus teriak istilahnya gitu. Artinya kamu tidak hanya mengatakan, aku seperti ini loh. Kamu katakan gitu. Karena kadang-kadang memang itu harus dilakukan. Kayak Ahok itu loh. Ahok itu kan tidak menceritakan, tapi menjeritakan. Wah, teriak-teriak kemana-mana gitu. Tapi akhirnya dia bisa membangun personal brand-nya. Distribute. Dan setelah itu coba Anda ukur. Evaluasi itu. Ya. Caranya gimana? Ya memang dalam bisnis kan begitu kan. Selalu ada research untuk melihat sejauh mana performa bisnisnya kita. Gitu. Nah ini kan kita anggap sebagai personal business ya. Di Amerika itu sekarang ada yang namanya fenomena you are incorporated. You are incorporated itu mengatakan begini bahwa kalau kamu kerja di perusahaan, itu perusahaannya mana ditanya begitu, dia nunjuk dirinya sendiri. Makanya ada ungkapan yang menarik, there are no Citibank without Citibankers. Jadi dia menganggap dirinya Citibankers. Jadi nggak ada perusahaan yang namanya Citibank, yang ada Citibankers. Nah itu sekarang seperti itu. Itulah personal branding yang diaplikasikan di dalam dunia bisnis. Nah, teman-teman, karena ini kaitannya dengan gereja, ada deh yang berani sampai di titik-titik itu personal branding, tapi dikaitkan sama spirituality.
Saya bayangkan kalau misalnya ini ada 27, 37 orang, kemudian punya nilai-nilai seperti itu dampaknya luar biasa loh. Karena kan sebetulnya kita juga sedang membawa brand yang gede banget yaitu Kristus. Itu super super brand. Nah kita itu turunannya itu. Maka ketika turunannya nggak bagus itu bisa ngantem brand gedenya. Contoh nih, misalnya saya merek ini ya, Indomie saya. Saya punya Supermie dan saya punya Sarimi. Ya dulu klien saya waktu di Matahari. Jadi Sarimi dan Supermie itu sebetulnya turunan dari Indomie, istilahnya begitu. Kalau ada kompetitor itu yang melawan Sarimi dulu, nggak langsung Indominya dulu, ya Sariminya dulu, nanti Supermie baru Indominya. Nah, sama personal branding kita itu sebenarnya kuat banget di belakang kita karena ada super 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 brand tadi. Nah, itu yang harus disadari. Maka silahkan teman-teman mulai nanti coba didesain gitu, ya, sehingga teman-teman bisa menunjukkan who are you dan who you are istilahnya gitu personal branding itu seperti itu. Ya, gimana cara nyusunnya? Kayak tadi uniqueness, uniqueness, ya sesuatu yang unik. Kadang-kadang bukan sesuatu yang lebih baik, tapi lebih unik yang dicari orang. Kenapa? Karena kalau lebih baik itu susah ukurannya, tapi kalau lebih unik itu kelihatan. Iya ya, lucu ya, unik ya. Nah, kelihatan. Tapi langsung kok, baik ya ini, belum tentu. Ya, jadi itulah yang kemudian coba teman-teman cari, what is the uniqueness of you. Maka ketika kita bicara unik, kita bicara different. Ada buku yang menarik, silahkan dibaca, ini kayaknya sudah bisa diunduh ya, diunduh secara secara langsung ya PDF-nya. Ya, saya ini buku agak lama sebenarnya, tapi sampai sekarang menurut saya ini masih relevan ya dari Jack Trout. Differentiate or die. Kalau nggak beda, kamu game over lah. Ya, karena sekarang killer competition itu tadi saya bilang winner or loser, gitu aja. Kill or to be killed, kan gitu. Ya, tanda petik ya membunuhnya ya. Ya, jadi makanya kita harus showcasing uniqueness of character kita. Ya, itu yang penting gitu ya. Oke, gimana caranya? The uniqueness itu bisa kita ambil dari the meaningful-nya. Jadi perbedaan kita bukan sekedar berbeda loh ya. Kan kita orang Kristen, katanya, oh berbeda kita Kristen sama itu, bedanya apa? Nah, makanya ketika ditanya begitu, harus jawabannya meaning-nya, maknanya. Maka tidak akan goyah kan kita, karena meaning-nya sudah lewat lah istilahnya gitu. Karena semua hal sudah tidak lagi dibicarakan dalam konteks dunia kan. Hukumnya Yesus kan wangel banget. Ya toh? Mosok gitu, ngampuni saudaranya ya 70 kali 7 kali. Oh, nggak selesai kan itu. 70 kali 70 kali. Ya itu nggak selesai. Kalau 70 kali 7 masih bisa ya 490. Tapi 70 kali 7 kali, wis bingung. Karena itu tadi meaning-nya yang penting. Keren toh. Jadi diajari personal brand sama Gusti Yesus loh. Iya loh, gila banget itu. Gimana dia membangun personal brand. Itu belajar saja dari dia. Wedian wes top banget lah. Wes nggak ada yang bisa ngalahin, diambil dari sisi manapun. Hebat banget. Ya toh? Bayangin gitu ya, dengan segala caranya akhirnya dia klik gitu ya. Hanya sek gitu aja, KO semua. Ya, jadi itu ya, gimana caranya? Ya mulai sekarang passionmu. What is your passion? Kayak tadi ya. Eh, passion ini memang jadi kata kunci ya. Saya mohon maaf, bukannya saya menunjukkan sok-sokan ya. Saya setiap pagi itu bangun pagi, saya ngajak anak saya cowok ya, kakinya 4 ya, keliling komplek. Habis jalan sama si kaki 4 ini, dia masuk, saya keluar bawa sapu. Saya nyapu, nyapu halaman saya dan bablas ke halamannya orang lain. Setiap hari. Kemudian selalu ada ibu-ibu yang lihat saya, bagus, kok nyapunya sampai sini toh? Loh, kenapa emangnya nggak boleh ya Bu? Enggak, kan ya
anu, enggak Bu, maksud saya itu ini saya sebagai rasa syukur saya karena saya sehat. Dia kaget. Oh, iya ya? Iya, saya syukur loh, saya sehat bisa nyapu sampai kebablasan kayak gini. Yang pertama. Yang kedua, saya itu cuman berdoa gini, semoga rumah saya bisa sampai di daerah ini. Amin gitu. Jadi karena nyapu kebablasan ke rumah tetangga, jangan-jangan suatu saat rumah tetangga saya beli. Gitu. Ya siapa tahu loh Tuhan itu kelihatin, oh, iya ya itu kayaknya Agus itu nyapu sampai kebablasan sana, ya wis tak kei rezeki gitu, bablas gitu. Nah itulah passion gitu ya. Passion itu dengan kita lakukan itu tidak akan kemudian merasa kita bosan, merasa kita capek gitu. Nah itulah membangun brand itu is about passion. Nah, kemudian makanya kita beralih nih dari yang namanya nama, logo, slogan, desain, oke itu kita buat. Oke itu kita buat. Makanya kalau bisa kamu apa ya istilahnya bikinlah kurikulum vitae itu juga yang istilahnya powerful gitu. Nama ya coba ditulis khusus dengan desain khusus, bikin logo dirimu sendiri. Karena tadi kan kamu punya uniqueness apa, bikin logo dirimu sendiri. Ya, bikin karakter dirimu sendiri ya sehingga ketemu sama orang, kasih kartu nama dirimu tentang itu, ada slogannya, ada desainnya. Oke, tapi kita harus bergerak ke sini. Ya, yang namanya name itu akhirnya bukan nama tapi kesadaran orang akan dirimu. Jadi orang ngerti, oh ya Agus ki wong ini. Ya, yang namanya logo itu akhirnya jadi trust. Bayangin tuh, Nike itu logonya swoosh logo itu kan cuman ngit ngono tok. Tapi orang percaya, iya. Aku sampai bingung nih, oh, wong pinter ya buat logo cuman cek, itu kan cek tanda cek gitu ya. Ya namanya swoosh logo itu. Kemudian reputasi, perception. Nah, coba yuk kita arahkan ke sini yuk. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu teman-teman betul-betul mendesain ini. Sehingga ketika ketemu dengan orang, pikirkanlah 4 kuadran ini. Awareness, trust, reputasi, dan persepsi. That is personal branding yang sedang kamu desain. Ya, peralatannya apa? Ya silahkan, misalnya ya aspek-aspek apa, buat kalimat lah 1 sampai 2 kalimat, gitu. Kemudian coba kamu apa istilahnya kamu gali siapa yang nanti menjadi apa istilahnya audiensnya. Kalau audiens ini seperti apa? Karena bisa bisa jadi audiensnya berbeda, strateginya berbeda. Ya, jadi bikin memorabilia istilahnya gitu. Makanya kan orang-orang sukses itu kan nggak usah dia ketika meninggal itu memorabilianya aja mahal banget harganya ya. Apa ini The Beatles itu mendapatkan kekayaan itu sekarang justru dari memorabilianya. Ya kalau teman-teman ke London itu ya ampun gila banget harganya mahal banget karena setiap setiap saat ada lelang. Alah kaos kaki bolongnya John Lennon harganya ratusan juta ya. Kaos kaki bolong. Gue ngopo ya yuk. Ratusan juta itu di Balai Lelang Kristi. Tok 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 875 juta. Ampun, kene kaos kakiku tak bolongi. Tapi punya John Lennon. Saya itu kadang-kadang mikir, opo yo ngerti kaosnya John Lennon gitu ya. Ya itulah trust kepercayaan. Gitu ya. Jadi ketika kemudian teman-teman mendesain who are you dan who you are, ya silakan desainlah. Ya, karena kadang-kadang dari sinilah saya juga mendapatkan tanda petik customer atau partner itu ya dari sini. Saya LinkedIn saya desain sedemikian rupa. Tapi yang penting ini bukan masalah kemasannya, tetapi ketika orang ketemu kamu, nah disitulah letaknya 4 kuadran tadi. Saya kira itu yang menjadi pancingan karena saya tidak ingin banyak ngomong, tapi justru saya ingin banyak mendengarkan dari teman-teman semua, ya karena dari situlah ketemu ya kalibrasi gitu kan, sehingga terjadi percikan ide, gitu kan. Kalau saya hanya ngomong saja kan kamu jadi SpongeBob, ya menyerap. Jadi kalau begini, tak itu pasti ada sparkling, ya ada
sinar yang nanti bisa menjadi ide baru. Oke, begitu Minami, thanks. Terima kasih Pak Agus. Ya, Super sekali kalau tadi bisa di-summary ya Pak. Jadi memang sekarang kompetisinya sudah bukan di level produk lagi, tapi sudah di brand. Dan brand itu sendiri, value itu sangat penting. Jadi memang kata kuncinya tadi ada di passion, tapi passion itu sendiri juga tidak cukup ya Pak ya. Jadi masih harus dieksplor lagi dengan konsistensi, dan juga dari konsistensi itu nanti ada expertise yang akan mendukung brand dan memperkuat brand itu sendiri. Tadi juga jangan lupa PR-nya teman-teman, the brand plan-nya. Habis persekutuan, tolong dikumpulkan ke ketua Pak Joshua. Dinilai nanti sama tim persekutuan. Iya, dibuat kompetisi dong. Oh ya, bisa itu Pak. Kasih mantap dong. Iya tuh. Wah, siap. Pak Ben, support hadiah kan? Oh iya, jelas. Oke, teman-teman, sekarang waktunya untuk diskusi. Tadi saya sempat udah baca di chat. Sepertinya dari Kak Oni Dian. Mungkin mau ditanyakan langsung, Kak. Bisa di-unmute. Tanyain langsung aja. Kak Oni Dian. Halo, Pak Agus. Yes. Mau izin bertanya. Kebetulan saya tuh sekarang lagi concern untuk riset branding. Tapi dunia branding yang punya saya ini lebih ke arsitektur gitu. Karena kan ada yang produk, ada yang personal. Nah, kali ini saya risetnya arsitektur. Cuma saya mau bertanya dikit aja, Pak. Untuk media brandscaping atau media brandingnya ini kira-kira apa aja ya, Pak? Kalau sekarang kan teknologi banyak. Mungkin ya media sosial teknologi ada. Tapi mungkin apakah ada media yang lebih esensi lagi gitu? Yang bisa dipakai untuk proses menyampaikan si value dari brandnya ini sendiri supaya diterima sama customer atau orang lain sehingga jadi brand image gitu Pak. Terima kasih Pak. Itu aja pertanyaan saya. Thank you Mbak Uni. Ya, kalau saya ditanya personal branding, mana media yang paling tepat ya personal relationship. Oke lah, kamu pakai Twitter, pakai Instagram, pakai apapun, oke. But tadi ya, experiencing itu paling penting di dalam personal branding. Paling penting. Jadi makanya tadi saya bilang, ketika kamu ketemu sama orang, bahkan hari ini, kamu mau ketemu sama siapa, kamu planning kan. Gitu? Karena bisa jadi, misalnya kamu ketemu sama orang yang berbeda karakter. Oke? Itu berarti ketika kamu datang ke sana, kamu harus bisa ngikutin. Gitu. Gampangnya gini, saya mau ketemu cowok atau cewek? Men from Mars, women from Venus. Kan gitu. Maka saya harus hati-hati nih, karena bahasa laki-laki dan bahasa perempuan beda. Bahasa laki-laki kalimat aktif, bahasa perempuan kalimat pasif. Men from Mars, women from Venus. Gitu kan? Saya ke laki-laki mungkin pakai pendekatan rasional. Men from Mars. Saya kalau ke perempuan mungkin pakai pendekatan emosional. Women from Venus. Artinya apa? Menurut saya personal branding ini, kalaupun pakai media-media tadi, ada media sosial, ada media digital, oke, whatever lah. Oke, tapi itu hanya menjadi support media. Kenapa? Karena personal branding itu is about experiencing tadi ya, di slide berapa, pengalaman kita dan pengalaman orang lain dengan kita. Itu paling kuat. Karena banyak sekarang orang itu tanda petik ya antara back dan front stage beda, gitu. Wah di Instagram itu kelihatannya renyah, ceria, gitu kan. Ketemu, aduh, itu kalau saya bikin teori itu, nama teorinya apa? Wah, wow, wah, di media Instagram ketemu wow, ya toh. Kalau saya naik motor gitu lihat cewek tuh cakep tuh gitu kan dari belakang nih wah bahasa nengok wow gitu kan jadi wow itu gitu ada gap. Makanya kalau kamu personal branding itu menurut saya yang paling efektif medianya adalah ya langsung personal relationship. Makanya tadi kan saya bilang
Itu ya, tapi tetap ya untuk aspek media, kayak tadi saya bilang, misalnya kamu pakai LinkedIn. Saya sarankan pakai LinkedIn deh. Oke, Instagram, apa ya istilahnya, Instagram itu kan lebih berwarna-warni, tapi lebih bisnis, lebih jualan dan lain sebagainya. Oke. Kalau LinkedIn itu lebih serius dalam artian SDM ya, artinya sumber daya manusia gitu ya. Sering loh saya masih ditawarin kerja dari LinkedIn gitu untuk posisi-posisi tertentu. Ya, kan saya di situ saya kasih misalnya saya training ke apa, misalnya training ke apa gitu, saya ditawarin tuh. Jadi itu opportunity tadi loh, gitu ya. Tetap, tapi menurut saya ya siapin sejak sekarang, bahkan ketika kita bicara tentang ketemu sama orang, tadi what is the value yang bisa kamu berikan ke orang itu, sehingga dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari ke depan, orang itu masih mengingat namamu, masih mengingat kamu. That is the best personal branding. Itu sih, Mbak Uni. Thank you for the question. Gimana Kak Oni? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kasih jempol. Sementara cukup. Terima kasih banyak Pak Agus. Thank Ya you. banget ini. Sama-sama jempolnya ya. Itu yang apa yang kiri nggak kelihatan. Tangan atau kaki? Oh iya. Oke, thank you. Terima kasih Kak Oni. Berikutnya tadi sudah ada selanjutnya Kak V. Silahkan Kak V, bisa di-unmute. Halo Kak Pak V. Agus. Yes. Saya mau tanya, Iya. sebenarnya banyak hal sih Pak, cuma saya karena saya jujur sih Pak, dari semester 1 semester saya diajar Pak Agus itu selalu langsung mempraktekkan teori Pak Agus. Saya bikin brand sendiri kecil-kecilan, sampai Oke, akhirnya saya good. bisa bikin event. Hmm. Nah, yang saya mau tanyakan adalah gimana, kan tadi Pak Agus sudah menjelaskan banyak hal ya Pak. Nah, kan sekarang kan tentang passion itu kan masih pro dan kontra ya Pak. Ya, ya. Nah, sebenarnya saya mau tanyakan itu kan saya sendiri saya sudah kerja masih di bidang event. Nah, bagaimana cara gimana ya? Saya mau tanya tuh bingung. Jadi saya kan masih pengen bikin event nih Pak. Ketika saya tuh sudah meninggalkan event saya 3 tahun. Nah, gimana untuk caranya membangun reputasi itu lagi dan untuk personal brandingnya itu tuh kembali dipercaya lagi dan segala hal itu sih Pak. Ya, oke ya, trust itu mahal harganya ya. Kalau saya sih itu memang ketika kita bicara tentang bagaimana memulai lagi untuk mendapatkan kepercayaan, itu lebih berat daripada mengawali yang pertama dulu. Oke ya, karena itu dibutuhkan pembuktian, artinya kamu harus bisa membuktikan dulu. Jadi bukan asking dulu, tapi doing dulu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi doing itulah yang satu-satunya cara untuk bisa memberikan kepercayaan. Nah, gimana cara doing-nya? Tetap strategik. Makanya tadi saya bilang, ketika kamu sekarang ini ada juga kecenderungan di marketing communications itu yang namanya era zombie marketing. Wah, ngeri ya Pak ya. Zombie marketing itu ada banyak produk yang sudah mati, sekarang dibangkitkan lagi. Istilahnya begitu. Sama, kamu juga bisa mendesain atau mencari strategi itu, zombie marketing. Artinya, gimana caranya saya yang saya dulu udah mati ini, ya, bisa reinkarnasi, kemudian menjadi saya yang baru. Ya toh? Jadi ketika ini kamu betul-betul tunjukkan bahwa ada sesuatu yang baru dan kemudian kamu lakukan, orang akan mulai, iya ya, mulai gitu ya. Itu baru awal loh ya, belum bisa langsung, wah hebat kamu. Kamu harus tunjukkan. Makanya tadi membangun kepercayaan yang sudah hilang itu untuk mengembalikannya itu biasanya energinya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi jangan patah arang dulu atau passionmu mati dulu karena ya tadi sekarang kamu larinya harus 2 kali. Kenapa? Teorinya begini. Kalau di dalam hitung-hitungan
minus itu tarikannya lebih kuat dari plus. Kenapa? Contoh nih, minus kali plus hasilnya apa? Minus kan? Kenapa nggak plus? Ayo. Minus 1 kali 1 juta, jadinya malah minus 1 juta. Bingung kan? Jadi kekuatan minus itulah kekuatan yang ditunjukkan nama Tuhan. Bahwa pasti kekuatan minus itu lebih kuat daripada plus. Maka caranya gimana agar minus jadi plus? Caranya ditambah. Ya enggak? Misalnya nih, kamu mulai dari minus 2. Gimana bisa kamu menjadi plus? Minus 2 harus ditambah minimal 3 kan? Itu representasi dari usahamu. Kalau dulu kamu mulai dari 0, 1 saja sudah plus kan? Ya enggak? Tapi sekarang kamu starting point-nya minus 2 itu. Jadi nggak bisa kamu mengerjakan 1 tok, harus 3. Makanya sering orang frustasi kan ketika came back. Makanya kasihan tuh teman-teman yang mungkin misalnya ya masuk penjara karena kasus, tetap dia keluar ke masyarakat. Wah, itu berat banget. Karena sama seperti kamu, misalnya dia starting point-nya dari minus. Makanya sering frustasi kan. Disitulah ya passion itu harus 2-3 kali lipat. Ya, silahkan kamu mulai sekarang coba terus-menerus gitu ya. Saya yakin ya, dan kepercayaan yang diperoleh untuk yang kedua itu biasanya kekuatannya juga lebih kuat daripada kepercayaan yang pertama. Cuman tadi paying the price-nya tinggi gitu. Gitu. Kayak tadi misalnya kamu dulu mulai 0, 1 aja udah plus, sekarang nggak bisa, harus 3. Gitu. Moga-moga bisa membantu ya, karena saya hanya pakai analogi-analogi. Baik Pak, nggak apa-apa Oke. Pak. Sebenarnya Ya. masih banyak tentang marketing yang mau saya tanya, cuma sudah nggak apa-apa Pak. Iya, yang lain ya. Yang lain dulu Thank you, biar Kak punya Vi. kesempatan. Oke, thank you. Next, ada Kak Ari Siapa? yang mau bertanya. Silahkan Kak Oke. Ari. Oke, terima kasih untuk memberi kesempatannya. Iya, bagus. Yes. Saya mau bertanya. Ya. Mungkin ada 2 pertanyaan nggak apa-apa, Pak? Boleh, boleh. Untuk yang Pertama, ini mungkin tentang bukan brand itu sendiri, tapi tentang hubungan pertemanan gitu ya, Pak ya. Kan mungkin sama ya dengan brand itu sendiri kan, Pak ya. Jadi kan ada beberapa teman kan meyakini bahwa dia akan lebih baik, dia akan lebih untuk jaga kepercayaan, dia akan lebih untuk menjadi dapat percaya untuk jadi menguntungkan gitu. Tapi pada akhirnya pada saat diberi kepercayaan itu ya udah tiba-tiba ya tidak ada penghasilannya, tidak ada, malah merugikan orang yang mempercayai itu sendiri gitu. mencederai kepercayaan. Iya, iya. Jadi Terus, nah itu gimana Pak kalau dengan orang-orang yang berhadapan dengan orang kayak gitu seperti itu loh Pak? Gimana cara untuk mengatasi orang-orang kayak gitu lah Pak? Agar lebih aware lagi gitu dan lebih mengetahui cara mengatasinya itulah gitu Pak. Terus yang kedua itu sih aku lupa ya yang kedua itu. Yang kedua itu iya Pak, yang kedua itu ini sih. Oh iya nih, iya tentang passion itu sendiri Pak ya. Itu kemarin kan kalau tentang passion itu sendiri kan saya tuh kan kalau passion itu kan pengen pekerjaan itu bener-bener waktu, tenaga, dan pikiran itu bener-bener saya digunakan gitu Pak. Bener-bener saya hidup pada saat seperti itu loh Pak. Tapi ada beberapa teman waktu itu kan iya passion di itu sendiri. Itu kerjaan saya tiba-tiba yang tadinya ramai jadi sepi. Terus kan tiba-tiba saya meronta-ronta gitu. Saya memilih untuk udahlah kalau kayak gini caranya saya nggak bisa nih kayak gini, passion saya tidak seperti ini, saya pengen keluar aja. Terus saya sharing-sharing ke teman-teman malah katakan, lu ngapain keluar-keluar? Ini kan duit gitu. Tapi gimana gitu, menurut itu passion saya rasa seperti itu hidup gitu Pak. Dibanding dengan uang itu sendiri.
Itu bagaimana waktu dilema seperti itu? Apakah lebih mementingkan duit atau passion yang harus kita ikutin, idealis yang kita ikutin seperti itu? Ya itu yang Thank you. lebih utama gimana Pak? Ya. Lebih utama yang di mana gitu Pak? Ya mungkin itu sih yang Ya. ditanyakan. Oke, thank you Mas Ari. Terima kasih Ya. Pak. Oke, pertanyaan pertama itu kaitannya dengan relationship. Memang saya pun juga mengalami ya, karena saya juga di bisnis juga gitu ya, kemudian saya ngajar juga. Bahkan bayangin saja saya seorang dosen, itu ada mahasiswa yang tanda petik ya mencederai kepercayaan yang saya berikan gitu. Ya, saya pernah itu membuat bisnis dengan mahasiswa. Bahkan saya bikin waktu itu warnet ya, warung internet. Apa yang terjadi? Lari orangnya, mahasiswa saya. Gitu. Jadi bayangin. Bukan saya kan Pak? Bukan. Cowok. Makanya saya nggak suka cowok. Nah, jadi bayangin saja gitu ya, apakah saya tidak mendeteksi, saya berusaha, tapi yang namanya kepercayaan itu seperti itu. Jadi ketika kita percaya, itu kecenderungan kita sebagai manusia itu 100% gitu. Selalu gitu. Ketika kita sudah percaya, selalu. Makanya seringkali begini ketika apa ya istilahnya, semua itu ketika terlalu itu tidak baik katanya. Too much love will kill you, Brian May. Ya kan? Jadi ketika too much itu apapun itu berbahaya. Maka tadi saya sarankan gitu ya, ya selalu saja kita menyimpan sesuatu yang tidak kita berikan gitu, sebagai 100% tadi. Karena agar kita itu masih tetap dapat istilahnya memperkirakan ya, artinya begitu. Ya, jadi itu apa ya istilahnya? Ngomong gampang, prakteknya susah. Apalagi kalau kita sudah punya teman yang teman itu bukan sekedar kawan ya, tapi sahabat ya. Wah, itu sudah kita ya akhirnya ketika sahabat kita itu mencederai kepercayaan, akhirnya ya satu-satunya jalan kita ikhlaskan. Ya toh, sahabat kok. Ya artinya kamu ketika kamu menganggap dia sahabat, ya sudah kamu ikhlaskan karena sahabat. Gitu ya. Tapi kalau hanya teman ya kejar terus dimanapun perginya. Kalau bisa laporan polisi, LP gitu kan. Ya kalau memang hal itu penting gitu. Tapi kalau enggak ya itu. Karena akhirnya ketika experience tadi itu kan kita itu belajar, good people learn from experience. Tapi wise people learn from other experience. Pasti kamu juga belajar dari orang-orang lain yang dicederai kepercayaannya kan. Belajarlah dari mereka gitu ya, sehingga kita tidak terkena langsung aspek itu. Yang kedua, passion. Passion sama duit. Ini bukan sesuatu hal yang harus dipisahkan. Karena begini, ketika kita bicara tentang passion, itu pasti nanti di ujung-ujungnya kita juga mendapatkan value dari passion itu. Value dari passion itu bisa material, bisa non-material. Jadi bukan sesuatu yang terpisah ya, tapi mesti ada satu kayak mata uang. Mata uang yang koin. Kalau tidak salah ya, pasti yang satu ada angkanya, nilai nominalnya, yang satu enggak. Nah kayak gitu, passion itu gitu. Ada yang ada angkanya, hitung-hitungan, tapi ada yang enggak. Nah itulah value. Jadi value itu non-material dan material. Tidak bisa dipisahkan. Pak, ini saya mengikuti passion saya atau duit Pak? Enggak bisa. Karena ketika kamu desain passionmu dan passionmu hebat, itu juga duit akan datang. Makanya tadi yang penting bukan tujuannya duit, but money is the impact of your passion. Gitu loh. Kenapa saya jadi dosen dan masih bertahan jadi dosen? Padahal saya waktu kerja di Jakarta, jadi dosen itu garuk kepala, karena ternyata gajinya itu mungkin hanya sepertiga dari pekerjaan saya yang dulu. Kukur-kukur saya, waduh mate. Dosen cuman gayanya saja dosen, tapi gajinya sak sen gitu ya. Uangnya sak dus tapi isinya sak sen. Makanya dosen. Nah, tapi kenapa saya bertahan? Karena
saya mendapatkan value yang ternyata lebih gede daripada the materialnya sendiri. Contoh begini, kebetulan saya punya mahasiswa bimbingan saya dulu kerja di PLN, di Sulutenggo, Sulawesi Utara, Tenggara, dan Gorontalo. Bayangin wilayah yang gede gitu, jadi humasnya PLN di sana. Dia nelpon saya, Pak, gelem rak training gitu. Training apa? Ini apa karyawan di PLN ini yang orang-orang lapangan yang harus berkomunikasi ke masyarakat. Ya, aku pengen Pak strategy communications Pak. Oke, saya heran banget kenapa. Saya datang ke Manado waktu itu dibayarin semua. Saya disewain di sebuah hotel, ternyata depannya ada pantai gitu. Saya kan istirahat jalan ke pantai, kok sepi ya pantainya gitu. Terus ada pelayannya datang gitu ya, saya gitu bawa minuman apa. Mbak, di sini kok sepi banget. Maaf Pak, ini private. Jadi pantainya itu private. Jadi ternyata saya itu nginep di sebuah kamar yang pantainya itu private hanya khusus saya itu. Apa nggak egois saya? Gila nggak? Saya nggak pernah bayangin loh bahwa saya sampai digitukan sama alumni gitu. Ya sampai saya nggak enak, wah pling kok aku nggak enak banget ya, mbok wis biasa wae. Oh, enggak Pak, loh apa yang disampaikan Pak Agus itu nggak ada artinya. Wah, jadi benar-benar Pak apa yang saya sampaikan itu nggak ada artinya dibandingkan Pak Agus mau datang ke sini gitu. Saya kan, wih gila ini. Nah itu yang membuat saya bertahan jadi dosen meskipun duitnya sakdes, istrinya saksen gitu. Jadi nggak mungkin saya pisahkan antara ini duit atau passion. Jangan, karena ketika kamu pisahkan itu sebetulnya kamu sedang justru merusak cara berpikirmu sendiri. Nggak mungkin, ya. Dua-duanya itu pasti saling berhubungan. Tapi hati-hati ketika kamu mengejar uangnya, kamu akan kehilangan passion-nya malahan. Di mana-mana kan gitu, belajar sama Yudas. Yudas Iskariot maksudnya. Kan Yudas itu kan memang pegang keuangannya rasul-rasul. Jadi ketika uang itu yang menjadi dia ya dijual lah gitu. Dia nggak nyangka kalau ternyata hasilnya sampai segitunya gitu ya. Jadi ini sebuah konsep berpikir. Ya, maka Mas Ari silahkan ya udah kamu ikutin saja passionmu karena nanti pasti akan ada bagian material yang akan mendatangi kamu. Jadi uang tadi bukan tujuan tapi impact dari how you manage your passion. Kelar deh hidup lo. Gitu ya, jadi merdeka nanti. Oke. Oke, thank Ya, you Pak Terima kasih, Agus. Pak. sama-sama. Thank you Kak Ari. Next sudah Ya. ada Kak Ada Wida. Wida. Kak Wida, silakan Kak Wida. Oke, halo Pak Agus. Saya Halo. mau ada bertanya ini berdasarkan Ya. kasus yang saya temui, C. Waduh. Jadi gini Pak, kan tadi udah dijelasin tuh untuk identify your passion, take inventory dan lain sebagainya. Nah, tapi saya pengen bertanya how to avoid false personal branding gitu Pak. Karena kan kita kadang juga punya lack of understanding terhadap diri kita sendiri. Kadang kita tuh nggak bisa ngejudge diri kita gitu kan. Kadang kita merasa oh oke, passion saya di sini dan segala macamnya. Kita udah creating itu, tetapi ternyata di mata viewers gitu itu beda gitu. Karena ini saya mendapati suatu case ketika ada orang yang membrandingkan dirinya sebagai seorang coffee photographer, kemudian dia membuat suatu kelas. Kan image-nya ketika dia sudah membranding dirinya seperti itu kan seharusnya orang akan datang nih ke kelas dia gitu. Terserah itu berbayar ataupun tidak gitu kan. Tapi ternyata tuh nggak ada yang datang. Kan berarti ini sudah sudah false personal branding yang mana juga leading to no trust gitu kan. Nah, itu gimana kita untuk avoid hal-hal seperti ini? Gitu sih, Pak. Thank you. Oke. Ya. Ya, memang semua hal itu harus didesain ya. Artinya ketika kita selling ourselves ya. Saya kadang-kadang di kelas bilang, kamu harus menjual dirimu. Wah, langsung pada, "Ih, Pak, mosok sih kita harus jual diri?" Iya. Pak, mosok kan harus jual diri? Iya. Yang salah apa? Kan nggak boleh Pak jual diri. Yang tidak boleh adalah jual harga diri. Jual diri is selling yourself. Nah, maka tadi ketika kita bicara tentang personal branding, itu nanti kan kekuatannya untuk selling ya.
konsep selling itu beda dengan personal branding. Personal branding kan membangun insight, membangun sesuatu yang lebih long lasting, membangun sesuatu hal yang lebih fundamental, gitu loh. Oke, nah sekarang persoalannya, how you sell a brand, gitu kan? Contoh nih, kalau kamu disuruh jual sepatu, oke, merek Nike, gampang apa susah? Gampang, gitu. Tapi ada sepatu mereknya Pakalolo. Pakalolo, apa kuwi gitu kan? Sepatu kok merek Pakalolo, elek banget gitu. Nah, gitu. Akan sulit kan gitu kan? Tapi kemudian kamu kan tidak langsung kemudian, "Wah, dijual aja, Pakalolo mau nggak?" Nggak gitu. Ya, tapi kamu cari, what is the essential of Pakalolo? Oke? Oh, ternyata ini local brand. Oke? Ya, local brand nih. Oke, saya tidak akan langsung menjual nih. Saya cari tuh Gibran atau Kaisang, gimana caranya saya ketemu dia. Kemudian saya cerita sama dia, "Mas Kaisang, saya itu punya sepatu merek lokal nih, Pakalolo. Susah banget jualnya karena orang lebih buta karena lihat merek-merek luar negeri. Mas Kaisang mau nggak bantu?" "Bantu apa?" "Gini aja, kasih testimoni deh. Mas Kaisang pakai sepatu ini, tak foto, terus kasih testimoni deh." "Oke, mau, oke." Kaisang pakai sepatu Pakalolo tuh. Testimoni lagi, kamu viralkan. Ya toh? Orang datang ke kamu nggak? Datang ke kamu, nggak usah kamu datengin orang. Nah, kalau selling itu seperti itu. Maka tadi yang kamu katakan itu bukan false personal branding-nya, tapi false gagal di dalam selling the brand. Beda. Oke ya? Nah, perkara selling itu di series nanti berikutnya. Kalau saya diundang, oh, Pasti Pak diundang Pak, wajib nih Pak. sok-sokan gitu. Selling Kode kalau udah se- selling Nah, nih. kalau selling itu belajar sama Om Ben itu loh, itu jago. Sopo didol itu, oh, dulu waktu sekolah aja itu celonone didol gitu ku. Anu, pinter dia selling. Oke. Gitu ya. Jadi sekali lagi Mbak Wida, tadi yang kamu katakan menurut saya kok tidak begitu tepat ya, karena bukan personal branding ya yang fall, tetapi selling brandnya itu yang fall. Nah, desain untuk selling itu memang berbeda karena dia lebih agresif dibandingkan dengan membangun personal branding. Begitu sih sepanjang jawabannya, moga-moga agak bisa dipahami ya. Siap, thank you Pak. Yuk, you're welcome. Thank you Kak Wida. Yuk. Penanya berikutnya, apakah ada dari teman-teman? Nomor 4 nih, penanya keempat. Penanya kelima Pak ini Pak sudah Pak. Kelima ya? Kelima. Oh iya, betul, penanya kelima. Apakah ada teman-teman? Oh, Kak Wira, silakan Kak, masuk Kak. Selamat malam Pak Agus. Oke, lu? Begini Pak, pertanyaan saya seperti ini. Apakah kita tuh bisa melakukan personal branding untuk diri kita tuh yang seimbang Pak? Dalam artian seperti ini. Kalau dari contoh kasusnya itu, saya akan untuk kerjaan ngelakuin 2 hal Pak, yang satu di bidang hukum, yang satunya lagi di bidang musik. Kalau saya tuh lebih senang semua hal itu kayak seimbang aja gitu Pak. Cuman kadang faktanya kan orang taunya yang sebelah sisinya doang, sebelah apanya gitu. Menurut Bapak apakah bisa atau tidak Pak kira-kira? Mungkin maaf Pak kalau pertanyaan aneh gitu. Iya, dua-duanya maksudnya Iya. personal branding as a lawyer dan personal branding as a musician ya? Iya, kayak gitu Pak. Oke, gimana bisa dua-duanya? Sebenarnya bukan seimbang kan dua-duanya. Ya, karena kadang seringnya taunya yang sebelahnya doang Pak. Oh taunya, oh si Wira yang main musik, oh satu lagi yang, oh si Wira lagi baru jadi lawyer, baru kuliah lagi kayak gitu. Dampingin kita ya. Betul Pak. Oke, ya jadi tadi saya bilang ya, kalau kamu ingin membangun personal branding kan tadi ya, apa passionmu?
Oke, tadi kan mungkin 5, loh 5, oke. Coba dikerucut jadi 2 nih. Passion dalam artian bidang hukum, saya kadang-kadang bertanya begini, kalau misalnya di dalam kelas-kelas branding itu, "Pak, saya itu passion-nya di bidang hukum." Jawabannya agak kurang tepat. Kenapa? Karena begini, passion itu bukan bidang, passion itu bukan bagian, tapi passion itu how to-nya, ya. Jadi itu lebih ke what is your, apa istilahnya, apa ya istilahnya, manage ya, atau apa yang kamu manage, apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu manage, gitu sih. Contoh nih, kan kamu lawyer ya di bidang hukumnya. Oke, saya passion di bidang hukum. Semua orang akan passion di bidang hukum kalau dia lawyer. Tapi yang seperti apa kamu sebagai lawyer itu? Pertanyaannya bukan menjadi lawyer, tetapi menjadi siapa kamu. Wira. Pokoknya Wira itu kalau dia dampingi kliennya, itu pasti seperti ini. Oke? Oke. Ketika kamu kemudian beraktivitas di teman-temanmu yang lain, karena kamu juga punya kelompok musisi tadi, nggak masalah bahwa kalau Wira itu main musiknya kayak gini. Nggak masalah, nggak usah diginiin, nggak usah. Karena ini bisa jadi memang berbeda dengan ini. Gitu loh. Ini hukum, ini musik. Tidak selalu bisa digabungin, tidak selalu bisa diimbangkan. Sudah, karena masing-masing memiliki jiwa sendiri. Kan gitu. Kamu kan nggak mungkin ya, misalnya jadi ahli hukum gitu, terus apa istilahnya advokat misalnya, kemudian kamu pembelaannya dengan nyanyi, kan nggak bisa. Tetap kamu harus koridornya hukum, orang hukum, kemudian pakai baju itu, kan gitu kan. Nggak bawa gitar, nggak bawa apa, kan nggak. Makanya jangan dipaksa ya antara apa passion yang tadi 2 itu jangan dipaksa. Makanya kan tadi saya bilang kalau ada 2 pun oke, nggak apa-apa. Cuman first thing first. First thing first artinya ketika kamu kemudian diidentifikasi, itu kamu lebih masuk di dalam intensif yang mana? Musisi atau ahli hukum? Pak, saya dua-duanya. Oke, tapi kadang-kadang ketika justru dua-duanya, kamu tidak di dua-duanya. Yang berbahaya di situ. Kenapa? Karena kamu nggak maksimal. Gitu kan? Makanya kan kemudian ketika kamu menjadi lawyer, kamu harus betul-betul 100% as a lawyer. Ketika kamu menjadi musisi, kamu 100% as a musician. Makanya kalau di dalam pahlawan apa nih, salah satu pahlawan Indonesia itu Sugio Pranoto, itu dulu pada waktu zaman revolusi 100% Katolik dan 100% Indonesia, istilahnya gitu. Makanya tidak bisa ini ya 100%, 100%. Kamu lawyer ya 100%, musician ya 100%. Jadi keseimbangan itu bukan persoalan 50-50. No, 100%, 100%. Orang sering salahnya di situ. Gitu kan? Aku ya 50%, 50%. Berarti kan kamu nggak maksimal, wong cuma 50%. Makanya ya kamu ketika jadi musisi 100% musician, tapi ketika kamu jadi lawyer, kamu harus betul-betul super hebat ketika kamu defend, istilahnya mempertahankan klienmu itu, terutama klien-klien yang memang membutuhkan kekuatan kamu sebagai orang untuk menyelamatkan hidupnya, istilahnya gitu. Jadi memang saya mengatakan yang namanya keseimbangan itu bukan 50-50. Gitu ya, jadi jangan salah strategi. Maka kalau kamu memang punya 2, itu sebetulnya itu berkahmu loh. Gitu. Jadi begini, pokoknya kalau ketemu Wira, itu loh lawyer yang nyanyinya hebat. Oke. Terus di sana, tahu nggak, Wira itu musisi. Tapi kalau jadi lawyer itu kayak macan. Ya, hebat semua kan berarti. Gitu. Saran saya sih gitu. Apa yang bisa membuat kamu super
jadi musician, apa yang bisa membuat kamu super di lawyer. Ya, cari sesuatu yang unik ketika kamu jadi lawyer. Apa yang membuat kamu berbeda dengan lawyer-lawyer lainnya? Gitu. Musisi sama. What is the uniqueness of you ketika jadi musisi? Ya, jadi begitu ya. Ketika kemudian kamu bisa maksimal di dua-dua ini, ya itulah keseimbangan menurut saya. Memang nggak gampang karena kan kamu punya kayak medan perangnya kan dua. Kalau yang lain mungkin medan perangnya satu, kamu dua, gitu kan. Makanya mungkin energinya lebih banyak, waktunya lebih banyak, ya nggak apa-apa kamu jalanin aja, memang kamu lahannya dua, ya toh? Gitu sih, Wira. Oke, mantap Pak. Oke, sip, ya. Biasa Pak. Jadi lawyer yang betul-betul super ya, jadi Siap, bisa Pak. membantu banyak orang karena persoalan hukum di Indonesia itu, waduh, carut marut ya. Makanya ada orang Inggris itu kurang ajarnya begini. Kami itu orang Inggris itu kalah sama orang Indonesia. Kenapa? Slogannya. Slogannya gimana? Orang Inggris itu slogannya Britain rule the waves, ya kan? Mengatasi gelombang, rule the waves. Indonesia waves the rule. Menggelombangkan aturan itu kan. Jadi saya ngerti ya hukumnya ini bener mau salah gitu kan. That is our country gitu. Kurang ajar itu ya. Tapi ya it's true juga gitu ya, hukum di Indonesia itu ya butuh kamu itu Wira itu untuk bisa memperbaikinya. Oke, gitu. Terima kasih pertanyaannya. Sama-sama Pak. Yuk. Terima kasih Kak Wira. Kakak-kakak, kesempatan terakhir yang belum bertanya. Ada yang Kak. masih belum. Halo. Saya Kak. Oke. Kak siapa? Panggil aja Mister. Mister Paladin. Oh, Kakak Mister. Silakan Kakak Mister. Ya makasih atas waktunya. Saya mau nanya Pak. Andre. Tadi kita bincang soal personal branding, bagaimana setiap orang nge-branding dirinya, dan di awal juga Bapak ada sedikit saya melihat di situ ada keaslian dan tidak ada kepalsuan gitu loh. Ya. Dan yang mau saya tanyakan adalah apa perbedaan personal branding yang dunia nyata dan online personal branding itu Pak? Dan apa tips-tips yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menjadi personal branding di online, dan bagaimana kita melakukannya, kemudian bagaimana kita nanti jadi personal branding di antara komunitas atau sebagainya gitu Pak. Itu sih Pak. Oke. Ya. Ya. Thank you Kak Terima Andre. kasih. Oke. Terima kasih Kak Mister Paladin. Andre Pak. Ya, Andre. Kak Andre. Kak Andre. Ya, ini sekarang kan dunia digital ya, dunia virtual ya. Jadi ketika kita membangun, tapi sebetulnya tidak real virtual, sebetulnya tidak ada virtual, ya, tidak ada, karena semua kelihatan, gitu. Semua harus ditunjukkan gitu, meskipun kemudian munculnya avatar kan gitu kan, tapi kan tetap virtual kelihatan, tidak virtual ya, artinya nyata. Jadi kalau ditanyakan di dunia nyata dan di dunia online sebetulnya sama. Sama, karena online itu kan cuma medium saja alatnya. Makanya kalau kita menyebut digital, itu ada dua komponen. Yang pertama online, yang kedua mobile. Ya, mobile. Makanya kan ketika kita bicara, dunia digital itu pasti berkaitan sama mobiling, handphone misalnya. Dan online pasti berkaitan dengan direct online, www. Oke ya. Nah, gimana cara membangun branding? Sebenarnya bukan sesuatu yang berbeda ya dunia nyata, karena semua dunia nyata. Menurut saya begini, ketika kamu di online personal branding, itu kemungkinan besar dampaknya itu lebih gede, lebih lebar ya. Kenapa? Karena directly langsung online itu mesti seluruh dunia, ya enggak? Maka kalau kamu ingin membuat online branding ya harus bisa menembus
ruang dan waktu itu. Artinya begini, ketika kamu membuat online atau digital branding itu ya bahasa global, bahasa apa? Inggris kan atau Spanyol ya atau apa. Sehingga kamu harus bisa apa istilahnya apa ya, mendesain agar semua hal yang orang lain lihat pada kamu ya bisa dipahami gitu. Yang paling banyak ya English version. Jadi ketika kamu membangun online branding ya itu kalau bisa ada series in English. Kenapa? Karena pasti orang akan melihat kamu dari negara-negara yang lain. Gitu sih. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana caranya, strateginya, kalau saya itu begini, ketika kamu ingin masuk di online, itu gampangannya Google Search. Ketika di googling namamu, itu harus muncul di pertama gitu istilahnya gitu. Gimana caranya menjadi yang pertama? Ya banyak-banyaklah kamu membuat sesuatu yang dirujuk sama online gitu. Makanya contoh nih, misalnya kamu bikin apa istilahnya apa project-project YouTube misalnya. Apapun gitu ya. Nah, kamu punya spesialis apa nih? Misalnya kamu spesialisnya itu misalnya lingkungan ya, aspek lingkungan. How you care with environment misalnya. Hal yang paling simpel saja misalnya aspek kebersihan, aspek apa kesehatan, aspek apa misalnya gitu ya. Jadi spesifik gitu, identifikasinya spesifik. Nah, dari situ kamu coba sampaikan itu semaksimal mungkin di semua channel mediamu. Pasti ketika saya googling Andre, itu yang keluar adalah project-projectmu. Istilahnya begitu ya. Jadi ketika kita mau bikin personal branding untuk online, ya sebanyak mungkin kamu gunakan channel itu. Tapi tetap di essence-nya, tetap kayak tadi saya bilang, passion-mu apa? Ya, terus kamu punya investasi apa, inventory apa sih perlengkapan yang ada di dalam dirimu yang bisa kamu tunjukkan bahwa kamu punya passion di situ gitu. Ya, jadi kan teman-teman tadi misalnya saya mau jadi ahli hukum yang apa istilahnya membela kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Ya, my specializations is in gitu. Sehingga kemudian kamu harus punya project-project banyak di situ. Sehingga orang akan mengenal kamu dari mana? Itu dari channel-channel di mediamu itu. Gitu istilahnya. Sehingga nanti ketika orang tune in ke kamu, itu sudah langsung, oh Andre yang itu kan, Wira yang itu kan, bukan Wira yang lain. Karena akan banyak nama Wira, akan banyak sekali nama Andre. Tapi Andre yang mana, Wira yang mana, that is menjadi siapa, bukan menjadi apa. Jadi bahannya tetap sama, online itu hanya mediumnya saja. Nggak ada bedanya. Cuman online itu spreading-nya lebih kuat, lebih luas, lebih cepat. Kan gitu. Bahkan ketika kamu sudah punya kekuatan personal branding, wah online itu luar biasa kekuatannya. Ya, tolong bantu, saya sedang menanganin kasus KDRT gini. Ada yang teman yang bisa memberikan rumah singgah untuk ada, wah langsung banyak orang yang nolong kamu, istilahnya begitu. Semakin besarlah kerajaan Tuhan. Wah gitu. Karena banyak orang menolong, gitu kan. Jadi menurut saya prinsipnya begitu sih. Strateginya ya tetap esensinya sama, mediumnya yang lebih powerful gitu. Ya selamat datang di dunia digital. Ya, jadi brandingnya itu esensnya, digital itu medianya. Begitu jawaban Ya. saya untuk Kak Andri. Satu lagi Pak, pertanyaan Yes. ini. Apa? Di era sekarang ini kan banyak dari kita yang berusaha untuk menampilkan dirinya begitu ya. Bahkan udah rela habis-habis sampai jutaan, mungkin sampai ratusan juta dia beli perlengkapan atau sewa kayak ads gitu dan sebagainya gitu loh. Dan ketika di berjalannya waktu, misalnya udah sampai 1 tahun, view-nya itu bahkan cuman 500 atau 1000 doang gitu ya. Baik itu di Instagram, YouTube dan sebagainya. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan setiap orang
dia itu kan boleh kita sebut dengan dia gagal viral lah gitu ya Pak ya. Ya, kira-kira Viral, apa yang ya. menjadi kira-kira apa yang menjadi permasalahan orang tersebut ya sehingga dia tidak tidak apa ya, tidak dikenal oleh banyak orang gitu. Padahal dia secara personal dia itu udah habis kayak waktu, uang dan sebagainya dan itu benar-benar digarap dia dengan niat gitu loh. Kira-kira permasalahannya apa, Pak? Ya, Ya, ya itu aja, Pak. belajarlah pada calon-calon anggota DPR, DPRD yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak investasi sosial. Tadi kan, Anda adalah apa yang Anda tanam. Oke? Jadi ketika gampangannya tadi Wira bertanya tadi hukum. Oke, saya pasiennya di bidang hukum. No, apa yang kaitannya dengan kamu lakukan di bidang hukum itu? Oke, saya adalah defender untuk orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya begitu ya. Projekmu banyak tentang itu. Nah, nanti tinggal diviralkan, pasti pengikutnya banyak banget itu. Yang sering gagal seperti yang kamu katakan tadi, ya dia beli AdSense, dia beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Orang nggak akan tune in ke kamu, nggak akan mungkin. Kenapa? Karena tidak ada value yang nyantol, yang kamu rasakan, yang kamu dapat. Sehingga orang nggak akan tune in ke kamu. Pasti itu. Makanya belajarlah dari calon-calon anggota DPR, DPRD yang gagal itu. Kenapa? Karena dia hanya campaign itu mendekati hari coblosan. Kayak sekarang ini pilkadal ini ya, pemilihan kepala daerah langsung kan pilkadal. Ya, itu lihat saja. Itu baru deket-deket begini kampanye itu nyebar apa ngasih kaos. Ini saya dapat kaos nih. Kaos. Ini kaos. Baru minggu kemarin dapat kaos. Kaos saya banyak. Kenapa? Karena semua kandidat itu ngasih kan. Yang 2 tak kasih. Karena kan Sleman, saya tinggal di Sleman. Jadi kaosnya kan 3 kan. Karena kandidatnya 3. Tuh. Yang 2 saya kasih karena ini warnanya paling bagus merah. Jadi bukan karena calonnya ini, tapi karena warnanya. Ya toh, perkara nanti saya milih siapa, who knows, orang nggak tahu gitu. Tapi pasti saya milih. Gitu. Maka saya akan mencari siapa ya orang-orang yang saya pilih ini yang membuat saya atau yang dia memberikan value. Gitu aja. Jadi makanya follower dan lain sebagainya itu tidak mungkin bisa dibeli. Dalam jangka pendek bisa, tapi dalam jangka panjang tidak akan mungkin. Nggak akan bertahan lama. Ya seperti kamu membeli persahabatan tuh loh. Ya dia datang jadi sahabatmu because of your money. You don't have money, he atau she will go. Gitu aja sih. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahannya karena dia tidak menanam, tidak investasi. Gitu aja. Simple. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Thank you Kak Andre, thank you Pak Agus. Yes. Very last question Kak Aji, jadi nggak mau tanya Kak? Ya. Jadi Kak. Oke. Boleh ya? Boleh Kak, silakan. Ya. Selamat malam Pak Agus. Halo Mas Haji. Saya senang dan hormat banget sama Bapak yang luar biasa Pak malam hari ini bisa bergabung dengan Komisi Dewasa Muda GKI Gejayan Pak. Ya, terima kasih. Be my pleasure ya. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Kami kebetulan punya pergumulan Pak. Jadi kebetulan kami aktif di kampus Atma Jaya Pak. Yang Bapak ini kami di alumni Kamajaya Pak. Jadi memang kalau di UGM ini Kagama ya Pak, kami Kamajaya. Iya, nah, Kagama. Oh iya Kagama betul. Kami ingin sharing dengan Pak Agus ini bagaimana membangun komunikasi dan relasi Pak antara universitas, alumni dan bagaimana membranding Kamajaya jadi suatu wadah alumni yang menyatu yang bermanfaat baik untuk universitas maupun masyarakat. Karena komunikasi tadi kadang-kadang ada gap antara
yang udah mapan dan yang biasa dan yang udah punya gelar. Nah, kami kadang-kadang ada masalah sedikit di situ, Pak. Mungkin dari situ, Pak. Terus terima kasih. Oke, thank you Mas Haji pertanyaannya. Iya. Ya, gini ya, Kamajaya, oke, Kamajaya artinya saya kenal, tapi kan saya bukan Iya. anggota Kamajaya. Betul. Jadi Iya. problem-problem apa? Gini, saya melihat begini. Yang namanya keluarga alumni, gede tidaknya itu bukan dari organisasinya, Iya. tapi dari orang-orangnya. Nah, itu yang jadi kata kunci itu dulu. Oke, Kamajaya. Oke, siapa orang-orang yang kemudian punya sesuatu yang bisa memberikan sesuatu, istilahnya gitu. Punya Iya. sesuatu yang bisa memberikan sesuatu. Ini yang bagi saya masih jadi pertanyaan. Makanya tadi saya bilang ke Mas Wira tadi, kamu jadi ahli hukum, but what kind of lawyer? Gitu kan? Misalnya dia defender untuk KDRT. Sehingga anggota Kamajaya ada satu yang diundang oleh King Andy, yang dia mungkin orangnya secara ekonomi tidak dalam konteks orang sukses, tetapi dia ternyata menjadi the hero untuk anak-anak yang terlantar, untuk anjing-anjing yang terlantar, untuk kucing-kucing yang terlantar. Jadi semua hal, istilahnya yang terlantar dia urusin. Nggak usah di branding-branding, Mas Kamajaya pasti akan langsung ngetop tuh. Kenapa? Karena representasi orangnya itulah yang membuat organisasi itu hebat. Makanya bukan berarti begini, Kagama itu hebat karena kagamanya. Enggak. Nah, saya ini presiden ini Kagama. Gitu. Jadi nggak usah dipromo-promokan, di branding-branding kan sudah langsung gitu. Nah itu makanya menurut saya Mas Aji harus bisa mendorong di situ. Who is the hero di Kamajaya itu? Dan bagaimana hero ini betul-betul juga bisa nyampe di titik-titik di mana orang kemudian semakin banyak tahu. Makanya bayangan saya begini, orang sukses sebagai alumni itu bukan karena uangnya. Karena kita kuliah di sebuah perguruan tinggi yang diberikan asas yang namanya serviens in lumine veritatis, melayani dalam cahaya kebenaran. That is the big point of branding. Itu namanya spiritual branding. Nah, silahkan tunjuk nih orang di Kamajaya yang paling bisa mewakili itu. Kalau belum ada Mas Haji, that is the problem. Ini kritik saya ya. Mohon maaf. Ya. Tapi that is the truth. Itulah kejujurannya gitu ya. Kalau saya ingin kemudian membantu Mas Haji, bagaimana ini mendesain komunikasinya? Memang sangat sulit. Sangat sulitnya begini. Same bird itu flock together. Burung yang sama akan terbang bersama-sama. Maksudnya gitu. Emprit akan bergabung dengan emprit terbang ke sana kemari. Gitu kan. Burung gereja ikut burung gereja, burung belekok, burung kelekok. Nah, membangun organisasi alumni itu kadang-kadang seperti itu. Yang empret jalan sendiri, yang merpati jalan sendiri, yang elang jalan sendiri, sehingga nggak pernah nyatu. Problematika di sebuah organisasi yang mempunyai various person, itu tantangannya memang seperti yang disebutkan Mas Haji. Bagi saya, itu bisa kemudian dibuat klaster-klaster. Maka contohnya kayak gini, misalnya klaster pekerja muda, klaster bisnis tanya Om Ben itu. Ada kalau di Debrito itu di BBC. Itu adalah alumni yang bisnis community kumpulkan buat acara. Pemusik-pemusik kemarin minggu yang lalu dikumpulkan pemusik-pemusik. Seniman-seniman kumpulkan gitu. Jadi bayangan saya brandingnya itu terletak pada activities-nya itu tadi. Gitu ya. Sehingga nanti nama Kamajaya itu is depend on the activities.
Gitu loh. Nah, itulah yang harus konsisten dilakukan. Saya yakin deh, kalau suatu saat itu ada salah satu member, mungkin Mas Aji aja, what is your personal branding? Sehingga tahun depan diundang oleh Kick Andy. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan. Kadang-kadang dengan doa akhirnya ada jalannya. Orang-orang yang masuk di Kick Andy itu, kemarin ya, waktu awal-awal COVID, ada mahasiswa mungkin kakak kelasnya, adik kelasnya Minami atau adik kelasnya Minami, itu diundang di Kick Andy. Padahal dia baru dia itu sutradara film. Sutradara film, apa kaitannya dengan COVID? Jadi dia mengumpulkan para pekerja-pekerja film untuk melakukan istilahnya gerakan dengan dokter gitu ya, sehingga kemudian dia membuat standarisasi APD yang kemarin kemudian disumbangkan. Dia kerjasama dengan jadi dokter-dokter itu kemudian mengajak Metro TV dan lain sebagainya. Nah, Metro TV akhirnya Kick Andy yang masuk, strategis kan? Dia juga nggak nyangka, dia nangis waktu itu dia melihat bagaimana dia diwawancarai Kick Andy itu, gila banget tuh. Jadi dia juga nggak nyangka. Tapi tadi, apa yang kita tanam, bisa jadi bahkan 3 hari lagi sudah panen. Tapi bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 13 tahun, we don't know. Tapi yang penting kita punya track bahwa nanti panen. Karena kalau lombok mungkin 3 bulan. Tapi kalau mangga, ya nggak mungkin 3 bulan berbuah kan? Mungkin 3 tahun baru berbuah pertama. Nah itulah, apa yang kita tanam, kita yakini pasti berbuah di belakangnya. Nah, Mas Haji coba mulai dari what is the passion dan unik yang kemudian bisa itu kamu gunakan justru untuk membangun komunitas yang namanya Kamajaya itu. Ya. Jadi kamu strateginya itu bukan push, tapi pull. Tahu ya bedanya ya? Kalau push itu kamu capek itu, dorong organisasi dari belakang itu capek. Tapi pull, kamu berarti yang di depan. Ketika kamu bisa menunjukkan siapa kamu, personal brandmu, organisasimu akan ngikut. Oh kayak itu Mas Aji yang anggota Kamajaya itu, pengurus Kamajaya. Aji dulu baru Kamajaya. Ya. Oke, silahkan Terima dipilih kasih. ya. Ya. PR-nya paling gede Mas Aji, salahnya tanya terakhir. Salahnya Luar tanya biasa. terakhir. Salahnya tanya terakhir. Tak balik. Ya Pak Agus, terima kasih Oke, Pak. semangat ya Mas Aji. Thank you Kak Aji. Tiga. Oke Pak Agus, sesi Yes. diskusinya harus kita akhiri. Ya. Sebagai penutup Pak, tadi juga ada kakak yang bertanya, selain bukunya Differentiate or Die Jack Trout, mungkin ada referensi lain nggak Pak yang bisa kita pelajari sendiri? Ya ada sih, ya saya itu bukunya buku nggak genah sih, artinya begini, ada buku itu punyanya Dan Roam, DANROAM, Dan Roam gitu, ya. Dan Roam itu menulis beberapa buku sih, ada buku yang berjudul bla 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 Oh bla iya. bla bla bla. Nah itu, jadi dari situ sebetulnya kita bisa meng-create bahwa yang namanya personal branding itu is about storytelling. Gitu kan. Ketika kita membangun story dengan bagus, itu akan menjadi history. Betul nggak? Jadi ketika kamu istilahnya kayak membangun kisah hidupmu, story, itu ketika kamu desain demikian rupa, itu jadi sejarahmu. That is the big personal branding. Baca aja, Dan Roam itu ada buku lagi, think different atau apa ya, lupa saya, tapi bukunya kaitannya dengan think different.
Alah lupa kadang-kadang ada Slack gitu. Ya itu tadi, Dendrom bisa juga atau picture intelligence juga bagus, karena itu mengajarkan pada kita bagaimana kamu harus bisa menggambarkan. Tadi hampir sama dengan storytelling, tapi ini menggambarkan. Pak, gambarku elek, nggak masalah, karena gambar ini adalah ini, gajah disuruh gambar, itu kan elek banget pasti. Tapi gimana-gimana orang apresiasi, "Ih gila ya gajah iso gambar ya." Padahal gambarnya elek banget. Nah kan gitu kan. Berarti bukan gambarnya, tetapi the meaning, maknanya tadi. Jadi silahkan ada buku-buku yang yang seperti itu, sehingga itu juga menghibur gitu ya, tidak membuat wah bingung gitu ya, tidak membuat pusing gitu, karena kehidupan sudah berat banget ya. Cari buku-buku yang seperti itu aja. Oke, itu mohon maaf Thank you, ya Pak kalau Agus. banyak yang masih kurang hal yang bisa saya bahas, tapi ya itu. Itu kode untuk seri selanjutnya ya, Pak ya. Nanti bisa Pak, kita siapkan. Iya. Ya, pokoknya saya ngikut aja deh. Menjaring teman-teman nanti minatnya Iya. apa. Iya. Siapa tahu cocok nanti Oke. kita bikin diskusi selanjutnya. Oke. Terima kasih sekali Pak Agus. Sama-sama. Materinya, waktunya, Ya. kesediaannya. Oke, karena waktunya sudah habis, sekarang mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Seva sebagai host. Oke. Wah, ini panjang banget, Pak, dan antusias teman-teman tuh juga karena ini jatuhnya kayak kuliah yang pasti kalau kita bayar training itu mahal banget sih. Terima kasih Pak Agus, terima kasih kami Nami, juga terima kasih sudah memberikan banyak insight lah ya buat kita. Mudah-mudahan juga diskusi dan sharing ilmu ini bisa bermanfaat ya Pak ya buat kita semua di sini. Amin.